furudul husli isnani. Dingenane diaturaken penyebab adus, wajib adus. Adus akan menjadi pahala ketika adus itu diperintahno. Tapi lek gak diperintahno ya gak dadi pahala. Dan ketika panjenengan adus kalau nglakoni perintah itu ya disebut zikir. Itu kan penatok. Mandi kewajiban ya, perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. 6 niku yang 3 spesialis untuk wanita, yang 3 bisa laki-laki bisa wanita. Berarti untuk wanita ada 6, wong lanang gur 3. Lu apa 6 niku? Siji paduan persunatan luru. Nah, niki ya bisa laki-laki bisa wanita. Kedua, keluar air sperma. Iki ya bisa laki-laki bisa wanita. Nah, cuma namanya saja lek lanang itu jenenge mani, lek wong wedok induk telur. Ngene. Wis padha wae jenenge ngene. Ketika dead wafat niku wajiban didusi. Nah, kalau sekarang banyak yang tidak dimandikan gara-gara corona bagaimana? Wajiban dimandikan kalau mampu. Kalau nggak mampu ditayamumi. Kalau nggak mampu ditayamumi, yuk nggak usah dimandikan, nggak usah ditayamumi. Seperti halnya orang yang hidup, orang nggak mampu mandi, nggak bantu tayamum, tetap harus sholat. Wa amma faqidu tauraini fasolatu sahihhatun ma'wujubil yadah. Orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuci 2 wudu gak bisa ngilangkan najis gak iso watus gak iso ya wajib sholat, cuma besok lek waras wajib yadah, tapi lek mati ya ora kapan lek mampu. Nah, banyak sekali menjadi gunjal ketika mati corona tidak dimandikan. Memang banyak yang tidak dimandikan, tapi ya ada yang berusaha memandikan. Biasanya itu kalau dari gugus itu masih dimandikan, kalau dari Menkes juga dimandikan. Sebab alasannya juga masuk akal-akal. Jadi nilai dimandikan itu nanti khawatir yang memandikan itu ketularan, dan jarang yang berani karena khawatir nanti nulari terus nagih keluargane. Masih eman keluargane. Engkau mandikan saya nggak berani kalau seperti ini, nanti kan ya saya masih punya anak, masih punya keluarga. Kalau memang ketakutan ya nggak kewajiban. Cuman mestinya itu cari solusi bagaimana nggak bisa disentuh, nggak bisa ini kan ya bisa. Jadi misalnya dengan menggunakan peralatan, saya pernah melihat dan Blitar niku tenulingin niku tempat memandikan niku gak usah dijunjung, gak usah dicekel niku di dalam besi terus dicabuki ngoten. Nah, cuman niku masih ngrojok niku karo selang. Gue waktu miring ya diiring norek. Tapi belum apa kesini murah ya gerek. Enak itu bisa itu. Nah, cuma gak berani nyekel marine ini bagaimana? Ya dicampel. Walhasil wajib dilaksanakan, wajib dirawat sesuai dengan kemampuan. Kalau ternyata gak mampu ya gak masalah. Nah, lalu kalau tidak dirawat semacam itu bagaimana hukumnya? Apa berdosa? Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang mengetahui dan mampu. Walaupun tahu kalau tidak mampu ya tidak berdosa. Walaupun mampu tapi gak tahu juga gak berdosa. Contohnya panjenengan tahu ada masalah, tahu ada apa itu namanya orang yang dimakamkan tanpa dimakamkan tanpa dimandikan. Panjenengan tahu jelas salah, tapi panjenengan nggak mampu. Padahal mestinya cara syariat ketika tidak dimandikan ya harus dimandikan,
sudah dimandikan. Kalau tidak dihadapkan kiblat ya sudah dihadapkan kiblat. Tapi sampai sudah dilambeni orang. Nah, ini namanya tahu tapi tidak mampu, nggak berdosa. Nah, kemudian kalau mereka misalnya gugus suara sebagian perawat niku terus tahu nggak mampu, tahu. Aku gak tahu, gak ngerti lah iku wajib. Ini yo gak dosa sen gak ngerti ya. Enak sing salat jenazah niku ana rukuke barang kok. Lah bagaimana? Ya gak masalah ngajeni ora ro. Hah? Lho kenapa ditugaskan? Nah niki sing salah ya. Masya Allah. Itu kata sing mboten dimandikan. Mulane ampun dan kados dene ya udah kono ya ibu rasa niku akan dimandikan iku sik digawa ten Situ Bondo mriku. Mergo sing anak santri sing saged ngedusi sing wani niku teng mriku. Akhire mari dari Surabaya ke Situ Bondo. Masyaallah. Niku sing ngeri ngoten niku ngeri. Jadi di Surabaya mulai ten Surabaya berarti mboten didusi, mboten cocok kalau syariat ngoten. Tapi kalau gak wani ya wis ngoten mawon. Wong mayite ya ora bengok-bengok. Mulane biar tidak dari semacam itu kita hati-hati. Ya rada jaga jarak, pakai masker kalau dikone. Niku mergane kita hati-hati lah. Terus jaga kesehatan. Dede caring bahasa mriki caring. Lawan untuk caring dan mawon manas. Biar virus-virus niku ilang dan sampean lewat gini kan malah justru wis manas kabeh. Wis manas kabeh remepe genteng remepe botol terus niku wis apik niku wisan. Mulane gawe nek sing kena corona niku kene. Mulane nang sawah terus ngono kae. Sing kena niku sing gapok-gapok ngoten niku biasa. Lha sing kene niku ora mempan punan. Niku telu. Lah sing khusus wanita yang enggak pernah dilakoni laki-laki ya niku ya ono telu. Niku mang telu niku laki-laki bisa, wanita bisa. Yang 3 khusus wanita niku 1 haid alias menstruasi. Iku mulai zaman budak temengkaning gombak gur wong wedok tok. Belum pernah laki-laki haid. Tapi wong wedok gak harus haid. Dari Fatimah radhiyallahu anha niku mboten nate haid. Nomor 2 ya niku nifas. Wong lahirno dhisikno, gak iso nifas lho orang lahirno. Ngelahirno. Lah biasanya yang terjadi di masyarakat setelah yang lahiran langsung nifas bagaimana? Lek bareng lahirno terus langsung ngetokno darah nifas ya nanti mandinya terakhir saja nggak masalah. Karena hadas bertumpuk-tumpuk dilakukan dengan 1 kali nggak masalah. 1 kali mandi wis ilangno kabeh. Dan nggak wajib mandi. Nah yang wajib mandi itu ketika wiladah terus gak ngetokno darah. Jadi akhirnya wajib mandi dan lakoni sholat. Hebat nih gue ya. Nah kalau setelahnya mandi, setelahnya melahirkan terus ngetokno darah nifas yo gak wajib adus. Tapi biasanya didusi kongkon wowong mergo mripate ben padang. Kayak ngono jarene niku akhire ngereng niku saya nggak paham apa mitos apa realitas kan. Ayo mudah tuwek kan ngoten. Ya jelas lek niku mambu niku jelas niku. Lalu fardune adus, wajib adus niku ana 2. Urudul ghusli utawi wardune adus kuwi senane ana 2. Rupane aniat. Niki menurut mazhab Imam Syafi'i kudu niat. Walaupun menurut mazhab Abu Hanifah ora kudu niat. Pokoke sementing tujuan adus lah ya wis. Ora kudu niat ingsun adus krana ngilangaken hukume hadas gedhe ngene. Ora kudu ngoten. Lah, kenapa?
Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Syafi'iyah dan Hanafiyah sudah sepakat apabila ibadah wajib niat, karena berdasarkan dawai Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cuman yang menjadi perselisihan apakah mandi itu merupakan ibadah mahdhah atau wasail, sarana saja. Cara Abu Hanifah niku ibadah sing sarana. Lek sarana iku gak usah diniati. Seperti hanya panjenengan nutupi aurat niku sarana, gak kudu diniati aurat. Seperti ini izalah ngilangaken najis itu sarana. Maka ilang ngoten tok. Gak harus niat ingsun ngilangaken najis perbukuno Allah taala mboten sah. Nah, cara Imam Syafi'i kalau mandi itu ibadah mahdhah. Tidak hanya aku mahdhah, aku ibadah ta'abbudi ghairu mahdhah. Tapi bukan ta'akuli sing ta'akuli ghairu mahdhah, ta'abbudi ghairu mahdhah. Diarani ta'abbudi karena tidak sembarang bisa membersihkan itu terus cukup, enggak. Harus ma'an tahiran mutahiran. Ini berarti menunjukkan juga ibadah. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi, sing bisa membersihkan harus ma'an mutlaqan. Kalau di situ tidak karena ibadah berarti yang penting bersih. Enggak. Lain Hanafi. Pokoknya yang penting banyu apa ae kena. Arep banyu klopo, banyu nopo gaya adus bisa. Tapi lek banyu klopo gaya adus piro ae klopone. Lek padahal klopo siji 10.000 ngene-ngene. Nah, kedua cara Imam Syafi'i, kapan-kapan orang itu walaupun orang itu tidak mempunyai hadas, ketika akan pertemuan, ketika akan ikhram, ketika akan jumatan kok disunatkan mandi. Oh, ini berarti mandi itu tidak hanya sekedar ta'akul tapi memang ta'abbud. Nah ini, berarti kalau demikian berarti ibadah berarti digenggen niat. Ini ku diantarane. Lah niatnya bagaimana? Ya niku niat ngilangaken hadas gede niku netral. Bisa ngilangaken hadasi kentut, hadasi jinabat, hadasi khed, hadasi nifas bisa. Nah kalau di situ ngilangno hadasi janabat niati ngilangi hadasi khed bagaimana? Tidak boleh kecuali keliru. Kalau keliru nggak apa-apa. Kenapa? Karena wa kullu ma uyina wa ta'yinu la yusratu tafsiran wa akhtu abadullah. Setiap perkara yang tidak harus dijelaskan dengan cara detail, kalau dijelaskan dengan cara detail kok salah, malah batal, kecuali masalah ngilangkan hadas. Ngilangin hadas gede diniati hadas kecil keliru gak apa-apa. Nah termasuk yang tidak harus dijelaskan dengan cara detail tapi dilakukan dengan cara didetilkan akhirnya keliru. Gini ku seperti halnya panjenengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu cukup usolli fardhu dzuhri makmuman toktil, orang usah makmuman li zaidin. Nah, gak usah. Itu global sah. Kok di situ disebutkan usolli fardhu dzuhri makmuman li zaidin lillahi taala. Niat ingsun sholat dzuhur makmum maring Zaid. Setelahnya sholat tiba ternyata bukan Zaid, gak sah malahan. Yang perkara ora usah dijelasno secara detail malah didetil-detilno. Itu udah ya. Nah, keliru malah batal. Nah, ngeten. Lah, niki lek disengaja gak sah. Nek wis krana apa talaut kedulinan umuran duwe hadas junub kok ngilangi hadas junub. Tapi kalau keliru enggak apa-apa. Itu juga demikian ketika kita hadasnya menyentuh wanita yang menurut mazhabnya Imam Syafi'i membatalkan. Kemudian kita
kentut apa tuh niat wudu dengan niat ingsun wudu krana ngilangaken hadase kentut ora sah. Kejaba lali, lek lali sah. Ngoten kan ya. Nah, kenapa? Karena hal itu tidak harus disebutkan dengan cara detail. Cukup niat ingsun wudu tok ngono cukup napa kaya golek kakean pola ngoten lho Berkaya. Nah, lha ngoten ya. Ini malah dadi ndak karu-karuan. Wis. Wah niku lek bahas niat dawa mengko. Nomor loro ae. Mengko entek waktu pisan. Wasani takmimul badan yang kedua adalah meratakan air pada keseluruhan anggota badan dengan kaifiyah. Pertama panjenengan dugi dateng jeding niki lek mlebu sikil kiri. Dungane Allahumma ini apa? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mlebu sikil kiri terus mari ngono sikil kanan barang mlebu aja sampai kiri tok. Lalu panjenengan basuh dulu kaki. Bagian bawah sampean basuh, jangan langsung atas. Karena biasanya kalau langsung atas udara itu tidak bisa keluar terus menguap di gunung jatuh. Makanya ketika jatuh di jeding sulit untuk sulit sembuh ngoten. Karena itu nanti urusannya nang jantung di mungkin nih. Nah, ngoten. Makanya lek mlebu lek masuk jok di dua dhisik isor dhisik. Nah, setelahnya bawah lalu kita mulai dari air sabun, kita sabun air yang pakai dengan sabun dan lain sebagainya. Untuk pertama kali dikosoki dicawiki dengan menjaga lempit-lempitan sing delik-delik niku didahulukan. Sebabnya kalau tidak didahulukan nanti tertinggal. Termasuk tungkak barang niki. Kadang-kadang mandi tapi tungkai ora diwisui ngoten. Nah, termasuk di bawah kaki nih, biasanya kalau sandalan ya suangga nuntok blok-blok, tapi gak diangkat, gak dianu, akhirnya malah gak terbasuh, ya gak sah, ngoten. Nah, lagi-lagi di telinga nih, ngoten. Niki kadang-kadang orang tahu diwasuh, ya malah gak sah. Ya kalau wudu tidak harus, tapi kalau mandi kuping ini wajib dibasuh. Nah, pemudik buine kuping ini jarang dibasuh nih. Nah, itu kurang-kurang saya dengar kita air kemudian gak sampai tangki ini gak sah. Makanya bukti nih Mariadus si akeh sabune lah. Itu berarti orang rotok. Lah niku ketok gak terbasuh. Nah, mulai pertama dengan air sabun, kedua dengan pembilas. Pembilas ini yang menghilangkan air sabun, belum niat nih. Baru setelahnya ini kita niat. Dimulai dari kepala, terus anggota yang kanan, terus anggota yang kiri. Niku rukune wudu, fardune wudu. Lah kesunatane wakeh tapi waktune pun kelas. Nek sing takon opo ora enak ya ben ngono wis. Nggih. Zakat itu apa wajib untuk ijab kabul? Wajib untuk ijab kabul. Harus. Enggak. Nanti kita serahkan walaupun toh gak mengatakan ini zakat boleh. Pokoknya sementing kita niat zakat. Hanya saja konsekuensinya kalau tidak bilang ini zakat, kalau ternyata nanti keliru tidak boleh diambil. Contohnya, ketika waktu bulan Ramadan, wajibannya zakat itu kan ketika orang itu menemukan juz'un Syawal, juz'un Ramadan. Nah, terus waktu Ramadan sama ngeteri beras. Nah, gak ngomong niki zakat. Dan ternyata belum waktu Syawal mati. Ini kan gak wajib zakat toh. Ini diambil gak boleh itu. Tapi kalau sampai iki zakat, takjil, terus mati, tak jaluk maneh gak sido wajib zakat, umumnya mati kok, ini nggak boleh itu. Nah, boleh, ngeten. Karena ngomong niki zakat. Walau kurang kilo setengah, ya lah kilo setengah ada zakatnya pas miliaran gitu kayaknya. Nah, ini ya jadi masalah nih, zakat fitrah kurang kilo setengah. Nah, tapi pas zakatnya perusahaan itu sudah jadi miliaran. Tapi sing duwe sak miliaran, kayak kita ora mungkin miliaran.
ratusan ewu itu pun sugih. Terus saat ini orang-orang yang punya tanah 5 hektar, 5 juta hektar orang ini udah. Ngono sing enak gitu. Sak tanah Jawa dimiliki wong siji lho ngene. Nah, mulane negara ruwet iki masalahnya ya krana nyelametno wong-wong sing rakus yang dulu sudah menguasai ngoten niku ya. Sing gak trima kan ngoten. Nah sing duwe tanah 300.000 hektar. Ora 300 hektar, 300.000 hektar. Lah niku wis diomong-omong lho kaya bisa itu apa. Lho kaya ngoten iki lho. Sak piro 300 hektar ya sak Kabupaten Malang kurang gede to. Jawa Timur ya. Lah Jawa Timur. Lho kaya ngoten lho. Aduh. Lha ini Jakarta kan yo buake to. Tapi mbok zakat murah ngerti. Ngoten. Nggih. Membeli tebu pakai DP, lalu sebelum lunas dijual seperti pedagang-pedagang tebu. Gimana membeli tebu Pakai DP. Terus belum lunas dijual lagi pada. Ya gak masalah, pokoknya yang penting sudah diterima, sudah miliknya. Karena penjualan itu sahnya bukan dibayar. Sahnya itu sudah transaksi, sudah sah. Nah, cuman kalau tidak dibilangin dengan muajal, nah samanya muajal ini tidak wajib menyerahkan. Nah, gitu. Tidak wajib menyerahkan. Karena menjualnya itu kalau sudah diserahkan, kalau belum diserahkan berarti baik malam yubat, menjual barang yang belum diterima tidak boleh. Ngoten ya. Nah, makanya kalau di situ sudah ditebang semua didol nggak masalah. Utang sepeda motor belum ya, membeli sepeda motor kredit nih guys, belum lunas atau nggak masalah, sudah saya terima. Nah, itu permasalahannya. Ya cuman membeli motor durung lunas gak wajib diserahkan. Dalam terahnya Kobet sekarang niku yo BPKB mulane lek durung lunas biasa BPKB ini sih ditahan. Itu namanya belum Kobet hakiki. Jadi tentang masalah penerimaan itu ndak harus pindah pancet di situ. Nah, kalau perkara yang bisa dipindah ya harus pindah. Nah, kalau perkara yang tidak harus pindah kayak tanah ya harus. Pokoknya sepenting tahliyah kuncine wis iki lho ngono lho. Adan. Nggih. Sampun. Al-Fatihah.